Berhentilah menggerutu di antara kalian. Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapa yang mengutus aku tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para nabi menulis, setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapa dan belajar dari Dia datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapa. Yang sudah pernah melihat Bapa hanya Dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya. Dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Jangan percaya istriku. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena Dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak di antara para pengikutnya mendengar dan berkata, ajaran ini terlalu sulit. Siapa yang dapat menerimanya? Yesus mengetahui bahwa mereka menggerutu tentang hal itu. Apakah itu yang membuat kalian ingin menyerah? Seandainya kalian harus menyaksikan anak manusia naik kembali ke tempatnya semula. Yang memberi hidup adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Sabda yang kusampaikan pada kalian adalah sabda roh Allah yang memberi hidup. Namun ada beberapa orang yang tidak percaya. Sejak awal Yesus sudah tahu siapa saja yang tidak percaya. Dan siapa yang akan mengkhianatinya. Itulah sebabnya aku berkata kepada kalian. Tidak seorang pun bisa datang padaku jika Bapa tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Mulai saat itu banyak pengikut Yesus meninggalkannya dan tidak mau mengikutinya lagi. Dan kalian, apakah kalian juga akan pergi? Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi kami hidup kekal. Sekarang kami percaya dan mengerti bahwa Engkau utusan suci yang datang dari Allah. Aku memilih kalian ber-12. Begitu kan? Namun salah satunya adalah setan. Yang ia maksud adalah Yudas, putra Simon Iskariot. Sebab Yudas, walaupun adalah salah satu dari ke-12 murid, dia akan mengkhianatinya. Setelah itu, Yesus bepergian di Galilea. Dia tidak mau ke daerah Yudea, sebab para penguasa Yahudi di sana bermaksud membunuhnya. Saat itu hari raya Pondok Daun sudah dekat.
Maka saudara-saudara Yesus berkata, tinggalkan tempat ini dan pergilah ke Yudea, agar pengikut-pengikutmu dapat juga melihat pekerjaanmu. Orang tidak menyembunyikan yang dilakukannya jika mereka ingin dikenal. Kalau kau melakukan hal seperti ini, biarlah dunia tahu. Saudara-saudaranya pun tidak percaya kepadanya. Saat yang tepat bagiku belum tiba. Tapi kalian bisa setiap waktu. Dunia bukan membenci kalian, tapi aku. Sebab aku selalu mengatakan perbuatan mereka jahat. Pergilah ke perayaan itu. Aku tidak akan pergi ke perayaan. Sebab waktunya belum tiba untukku. Ia mengatakannya, kemudian tetap tinggal di Galilea.